pertolongan Tuhan untuk kami. Kehidupan suami istri yang Tuhan berikan, yang Tuhan anugerahkan selama ini, kami ingin sekali dikoreksi, diubah, dan bahkan dituntun dan juga diperbaharui, sehingga ada impartasi yang berkembang di dalam kehidupan kami sampai kepada anak-anak kami, bahkan rumah tangga dan sekitar orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, pembaruan hidup dan juga komitmen sangat kami harapkan ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan ini. Tolong kami supaya kami bisa mengerti dengan baik, dan berfirmanlah kepada kami supaya kami bisa menjalaninya. Berikan kepada kami kekuatan dan juga kemampuan untuk berubah atas segala firman yang kami terima, supaya kami memperoleh kebenaran ini dan hidup dengan penuh kebenangan. Terima kasih Yesus Tuhan kami, berfirman kami bisa mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. 1 Petrus 3 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7 akan menuntun kita untuk memahami beberapa poin ini. 1 Petrus 3, cepat-cepat ya. Saya baca ayat 1, sudah baca ayat 2, kita berganti sampai ayat 7. 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 7. Saya baca 1, sudah ayat 2, ayat sampai 7. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, maka juga tanpa perkataan, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan kebiasaan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tenteram, rasanya berharga di mata Allah. Sebab demikianlah cara perempuan kudus dahulu berdandan, itu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya, sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Dan kamu jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Nah, saudara sekalian, kalau kita bicara tentang suami istri, maka banyak yang diabaikan orang tentang dua pribadi yang disatukan, yang sebenarnya nggak mungkin disatukan. Kalau kita baca psikologi itu, saudara, kepribadian itu macam-macam. Ada yang katanya 4, ada katanya 2, ya. Lalu ada yang macam-macam yang memang ini. Nah, dalam masa studi, waktu saya mengikuti studi tentang psikologi, itu cukup banyak sebenarnya. Dari pendekatan-pendekatan mana kita bisa tahu tentang kepribadian orang. Ada psikologi perkembangan, ada psikologi kepribadian. Perkembangan akan diikutkan dengan kepribadian. Perkembangan yang berkaitan dengan kognitif, dengan fisik, mentalitas, segala macam, itu akan mempengaruhi kepribadian. Nah, bayangkan dua macam orang ini dengan beda dan karakter pribadi yang macam-macam yang tidak mungkin sama, itu dipaksa, tanda petik ya, dipaksa untuk bersatu dalam satu ikatan suami istri namanya. Istri saya orang Tionghoa, saya orang dari Manado. Jadi bayangkan dua etnik yang sangat berbeda latar belakang, pola makan yang berbeda, cara pandang yang berbeda, ya, semuanya berbeda itu disatukan. Itu kalau nggak ada saling ngalah, nggak ada saling mengerti, nggak ada saling memahami, itu nggak bisa. Kita jangan bicara dulu tentang ada Tuhan itu, enggak, jangan dulu bicara. Tetapi kita membicarakan dulu ini bahwa ada dua macam manusia yang disatukan, itu dulu. Nah, dua orang ini punya karsa, punya martabat, punya rasa, punya kehormatan dan seterusnya. Dan mereka itu sepertinya harus bersama. Nah, kalau mereka ini harus bersama, banyak yang kita lihat bertahan sampai tahunan, gitu ya. Saya sudah menikah di atas 22 tahun. Artinya memang sudah lumayan lama ya. Nah, lalu beberapa ada yang sampai sekian tahun. Tapi jangan lupa juga, ada yang menikah sudah sekian tahun berubah. Kemarin saya ada pelayan di satu kota, lalu dalam satu pertemuan, itu si istrinya mengatakan kepada saya, Pak, kamu membubar saja. Loh, kenapa? Saya bilang, ya karena kami nggak tahan lagi, kami mau sepakat membubar saja. Itu sudah mau punya cucu loh. Sudah punya cucu loh. Sudah mau punya cucu. Ya, jadi nggak tahan lagi, sudah nggak tahan lagi mereka. Terus saya bilang, cobalah bersikap dewasa, malu sama anak-anak saya.
Nah, anak-anak kamu itu baru saja menikah. Ya. Nah, sekarang bagaimana kamu bisa mengatakan tidak tahan lagi? Coba dipikirkan lagi. Nah, akhirnya mereka bergumul, mereka berdoa. Ya, besok paginya sepakat lagi, Pak, kita sepakat lagi untuk memulai lagi. Itu proses, saudara. Jadi sampai kita mati, kita proses belajar, proses untuk berusaha bagaimana memahami pasangan kita dan bagaimana juga pasangan kita berupaya memahami kita tentunya. Nah, inilah yang seringkali terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Jadi ada masa-masanya kita mengalami satu krisis yang sampai kata cerai itu bisa keluar dari mulut kita, sampai bisa itu. Nah, saya pernah melakukan survei ke beberapa tempat, itu beberapa keluarga itu mengatakan dengan jujur bahwa mereka bukan cuma mengatakan kita mau cerai, tapi sampai kepada berpikir dan lalu mengambil langkah-langkah untuk cerai. Itu sudah sampai ke sana. Ya? Nah, jadi saudara sekalian, dari 293 pasang yang saya berkati selama saya jadi pendeta hampir 30 tahun ini. Nah, saya melihat bahwa kalau konseling tidak dilakukan dengan baik, itu akan bermasalah. Dari jumlah itu satu yang bermasalah, walaupun mereka belum cerai ya, tapi satu bermasalah. Dan menarik yaitu hamba Tuhan. Nah, kenapa bisa seperti itu? Kesalahan pada tangan saya. Kalau biasanya orang awam datang ke kami untuk mulai melakukan persiapan nikah, itu ada timing tersendiri kan, ada jumlah-jumlah pertemuan yang diikuti, di mana dia harus mengikuti ini, itu dan segala macam, lalu dia belajar apa yang namanya rumah tangga. Nah, biasa kita belajar apa itu rumah tangga, apa itu suami, apa itu istri, sampai kepada kan hal-hal yang sangat teknis, yaitu menyangkut masalah keuangan, apalagi sampai kepada seksualitas itu dibicarakan dalam konseling pranikah. Nah, tetapi untuk satu orang ini saya sedikit memberi dia kemudahan karena saya pikir dia sudah dewasa, dia sudah jadi hamba Tuhan. Ternyata bermasalah. Nah, itulah kebodohan saya yang saya pikir harus saya koreksi ke depannya. Nah, jadi saudara sekalian, orang yang datang kepada Tuhan ingin membangun rumah tangganya, itu harus ada betul bahwa dia itu harus bersiap diri, bukan cuma ini kita akan bersatu dalam rumah tangga, tapi ada problem-problem yang sudah di depan mata dan akan ada di depan mata yang nantinya dia akan hadapi. Nah, cuma satu, Anda masuk di dalam problem itu, Anda maju dan Anda menang atau Anda kalah. Nah, kalau kalah kan menyakitkan sekali. Nah, sebenarnya kalau kita membaca dalam 1 Petrus 3 ayat 1-7 itu ada empat hal yang bisa membuat kita tahu pegangan kita. Rumah tangga itu seni kok, hidupnya tuh seni banget gitu rumah tangga itu. Saya pernah nulis buku judulnya Seni Membunuh Raksasa. Loh, kok bunuh raksasa seni? Ya memang seni. Seninya apa? Kalau membunuh raksasa itu bisa lakukan dengan satu kemantapan bagus itu. Nah, kalau boleh saya katakan, ada nggak seni dalam kehidupan suami istri? Itu ada. Jadi kalau bilang isi ulang cinta gitu ya, tadi bilang sudah habis ya, gitu ya. Sebenarnya bukan habis, ada sedikit berkurang, hambar gitu ya. Kalau habis itu nanti kalimatnya keluar tuh, kita bisa jadi gitu. Bukan di situ, tapi kita mencoba untuk membuat satu keadaan untuk kita menyadari, kita sudah terlalu jauh nih di dalam kehidupan kita. Sudah agak jauh nih kita berpisah, sudah agak jauh nih kita saling tinggalkan satu sama lain. Jadi kita kembali. Barangkali itu maksud tema yang disampaikan hari ini. Nah, saudara sekalian, bagaimana caranya kita bisa membangun kembali kegairahan dalam hidup rumah tangga kita, kehidupan suami istri? Karena kita menikah puluhan tahun, cuma itu yang kita lihat tiap hari. Anda tidur, dia lagi. Masuk kamar mandi ketemu di gang, dia lagi kan? Lalu lagi sisiran mau ke kantor, dia lagi. Pergi pamit sama dia, balik ketemu sama dia lagi. Nah, bosan nggak? Bosan ya? Sebenarnya nggak perlu bosan, karena Anda tiap hari makan nasi itu nggak pernah bosan kan? Nasi itu tiap hari kita makan 3 kali loh sehari, nggak pernah bosan. Kok bisa? Karena itu need, itu kebutuhan. Nah, harusnya kehidupan rumah tangga itu kalau itu digeser dan ditarik kepada satu wilayah, inilah kebutuhan saya, ini kehidupan saya kan nggak harus dan bosan. Tapi kenapa bisa ada seperti itu? Nah, ini masalahnya kita akan lihat. Yang pertama adalah karena ada pribadi yang bermasalah dalam hal penundukan diri. Coba kita lihat ayat 1-2, dikatakan apa di situ? Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Nah, itu kata itu. Kalau kita baca kata tunduk ini sangat penting, saudara. Jadi ini para suami jangan kegeeran dulu seolah-olah istri harus tunduk beneran dan segala macam. Tolong pahami ini dari konteks Kejadian pasal 2 ayat 18. Kenapa istri disuruh tunduk sama suami? Seperti dipaksa. Itu kata halus loh. Di dalam Perjanjian Lama itu
kalau perintah selalu diikuti dengan kata law, hukum. Artinya kalau tidak dijalankan pasti ada konsekuensinya. Nah, kata ini pun demikian. Anda sebagai seorang istri itu punya kesempatan untuk melakukan ini, yaitu tunduk secara mutlak kepada suamimu. Kok bisa ya? Nah, coba lihat Kejadian 2 ayat 18. Dikatakan apa? Tidak baik, kata Tuhan. Apa? Seorang pria itu atau seorang manusia itu seorang diri, tidak baik katanya. Lalu apa? Aku akan menjadikan dia seorang penolong yang sepadan. Nah, saya tanya saudara, waktu Adam hanya sendiri, dia ketemu kuda enggak? Lihat kuda ada? Ya. Pasti lihat kuda. Dia lihat ini enggak? Sapi. Pasti lihat lah. Yang ke depan kita tahu kuda itu sebagai penolong kita untuk kita tunggangi. Sapi itu sebagai penolong kita untuk kita pakai sebagai tenaga bajak sawah, kan gitu. Nah, tapi yang jadi pertanyaan, itu kuda sepadan enggak dengan Adam? Sapi sepadan enggak? Sapi boleh saja menolong Adam dalam membajak sawah. Kuda pun demikian, memindahkan dia kemana, antar dia kemana-mana. Tapi kata sepadan itu nggak cocok. Nah, sehingga kata Tuhan, aku mau menjadikan seorang penolong yang sepadan. Ini konteksnya pertama sepadan. Yang kedua kata penolong. Kalau bicara penolong itu, apa sifatnya penolong dan pembantu? Beda nggak nih? Nolong dan bantu. Beda ya? Di mana bedanya? Bahasa Inggrisnya sama semua itu. Hah? Di situ bicara tentang hierarki. Kalau perempuan ini di dalam Alkitab itu dikatakan sebagai penolong, berarti Adam sebagai apa? Negatifnya, yang ditolong. Kalau ada yang penolong, berarti ada yang ditolong. Nah, kalau si Hawa menjadi penolong, si Adam yang ditolong, itu berarti siapa yang kuat, siapa yang lemah? Nah, jawab dulu siapa? Hawa. Inilah yang membuat kita harus mengerti. Inilah yang harus kita tahu bahwa sebenarnya manusia itu atau Adam itu tidak banyak punya kemampuan kalau dia nggak ada yang menolong dia. Camkan baik-baik. Hawa itu penolong oleh suaminya, penolong suami. Dan si suami itu perlu ditolong. Jadi kalau kita bicara di kolam renang, yang lagi kelelep siapa sebenarnya? Suami. Yang di luar kolam siapa? Istri. Nah, yang menolong siapa? Istri. Enggak, dia suami bilang, kamu kan cewek, kamu naik lagi. Wah, mati langsung itu. Nah, jadi dari sini terlihat, ada kesan apa di situ? Sesungguhnya wanita itu apa? Kuat wanita itu. Mau lihat contoh wanita itu kuat. Pria itu tangannya luka kena pisau, teriak satu RT kedengaran. Itu kalau pria. Wanita itu melahirkan anak sampai 9 nggak pernah teriak, nggak pernah sampai RT tahu. Bayangkan. Saya melihat bagaimana seorang perempuan melahirkan anak itu antara pintu surga, pintu neraka kebuka semua. Maut itu siap menjemput. Tapi dia itu menjalani dengan sukacita dia, menjalani dengan segala macam bentuk kebahagiaan dia. Padahal itu susah dan sakitnya luar biasa. Nah, dari situ terlihat. Yang kedua, dari daya tahan. Laki-laki itu kalau nggak dikasih makan, hanya minum saja, paling 9 hari mati. Perempuan itu di atas 13 hari. Makanya coba lihat bapak-bapak, tiap hari mesti makan kan? Ibu-ibu kadang-kadang malam dia nggak makan, betul ya? Alasan dia mengurus badan itu lain peristiwanya. Tapi dia bisa melakukan itu. Saya sering lihat ibu-ibu itu kalau suka kita makan malam, dia cuma nonton kita makan. Saya bilang, ibu nggak makan? Biasa pak, saya nggak makan malam. Hebat sekali saya bilang. Coba laki-laki makan terlambat, dia ketok meja, lapar, gitu terus dia. Nah, jadi saudara, dari sini terlihat bahwa sebenarnya Tuhan menaruh istri di tengah-tengah kehidupan suami itu, pertama itu sebagai penolong. Saya banyak melihat para suami itu sangat lemah dalam ambil keputusan. Sangat lemah, bahkan terkesan bodoh. Saya kemarin baru nasihati seorang pengacara yang salah ambil langkah. Saya bilang, kamu itu nggak tahu apa? Kalau langkah ini akan membahayakan kamu.
Dia bilang, nggak sadar saya om. Aduh, saya bilang, ini berbahaya. Lalu saya lihat kepada pasangannya, dia bilang, saya sudah nasihatin. Artinya memang kadang-kadang mereka lebih, yang namanya makhluk Hawa itu lebih jeli, lebih tajam, gitu, lebih kuat analisa-analisa dia. Walaupun kadang-kadang nasibnya selalu di dapur terus. Kita ini orang timur kasih benang jadi perempuan ya. Sekolah tinggi pun tetap di dapur. Padahal sebenarnya kalau di sekolah tinggi kasih aja kesempatan dia untuk lebih berkarya. Bahkan ada gereja yang malah tidak terlalu merespon ya kalau pendetanya perempuan gitu ya. Nah jadi ini yang saya katakan bahwa pendudukan diri seorang perempuan atau seorang wanita itu perlu dilakukan karena dia punya kapasitas untuk menguasai. Dia punya kapasitas. Jadi kalau saudara melihat ada istilah pasutri, para suami takut istri, itu kan terjadi kendali yang terlepas dari seorang istri ini. Saya lihat, saya punya dalam satu kesempatan saya lihat ada seorang istri manggil suaminya begini, Pak. Lalu suaminya datang, ada apa mah? Gitu kan? Harusnya kan yang begitu, dapat orang lah malu-maluin ya. Ya, tapi itu menunjukkan betapa kuat pengaruh ya. Saya kenal juga seorang yang mengatakan, Pak kita jual mobil, oh ya harganya berapa? Surat dia bilang, Pak tunggu Pak ya, sananya istri saya dulu. Oh ya berarti memang istrinya punya kekuatan yang luar biasa juga ya, punya kekuatan ya. Kadang-kadang bikin rumah kita, nanya istri kita dulu deh, suruh lihat. Nah itu saya kira bukan karena dia lebih kuat, karena mungkin masalah selera saya pikir. Tapi kalau sampai istri ini sudah sangat tinggi dan sangat kuat pengaruhnya sehingga manggil suaminya dicium pakai gerakan seperti ini, saya kira perlu sekali belajar. Nah, karena mereka punya kekuatan dan kemampuan inilah, maka para istri ini diatur sedemikian rupa oleh firman untuk belajar yang namanya tunduk. Lalu pria bagaimana? Pria itu kan ketua, kepala. Tapi dalam kitab Efesus maupun kitab Kolose dikatakan apa? Para suami harus apa? Mengasihi. Nah, kenapa bisa disuruh mengasihi? Karena posisi kepala atau posisi pemimpin dalam rumah tangga itu ada di tangan suami. Nah, sifat pemimpin itu selalu arogan. Itu sifat pemimpin. Saya pernah menjadi pemimpin, bahkan sampai hari ini saya jadi seorang pemimpin gereja. Tapi saya juga pernah dipimpin. Bahkan saya suka dipimpin, karena saya mau belajar bagaimana sih rasanya dipimpin. Puluhan tahun saya nggak pernah dipimpin ibaratnya di dalam organisasi. Dan saya coba belajar. Kadang-kadang menyakitkan benar kalau yang dipimpin itu, dan yang memimpin itu kadang-kadang membuat kita benar-benar kalau boleh ditabuk aja, gitu kan ya. Nah, jadi karena si pria ini dikasih jabatan sebagai pemimpin, maka ada lagi firman untuk si pria itu, yaitu apa? Kasih. Pemimpin terkesan, bukan pemimpin terlihat arogan, maka dia dikendalikan lagi. Nah, kalau seandainya dalam aspek pendudukan diri, si perempuan ini disuruh tunduk kepada suami, walaupun dia lebih kuat dari suami, disuruh tunduk. Lalu si pria itu seorang pemimpin tapi disuruh mengasihi, maka yang saya tanya, harusnya dalam rumah tangga ini siapa jadi kepala? Sudah ada lagi kan? Perempuan yang punya kekuatan, biarlah penolong, disuruh tunduk mutlak. Sementara suami adalah pemimpin yang dikasih kesempatan memimpin tapi disuruh mengasihi, maka yang terjadi kan tidak ada lagi yang namanya arogansi kekuasaan itu. Yang ada adalah kita hanya bisa mendengar Tuhan dalam hidup rumah tangga kita. Nah, jadi saudara sekalian, bagaimana kita mengisi ulang atau menyegarkan kembali cinta kita kepada pasangan kita, itu aspek pendudukan diri, rahasia pertama. Kalau nggak ada aspek ini akan susah dalam hidup rumah tangga. Kalau saya suka konseling ya, biasanya istri ribut, suami ribut, saya lihat dulu suaminya, saya lihat istrinya, lama-lama saya jadi kayak bola pingpong, lama-lama. Terus sudah saya tinggal aja. Loh, apa tinggal ya? Kalian nggak mau dengar saya ngomong, saya bilang. Ya, tapi kalau si suami marah-marah, saya dengar dulu. Kalau istri mulai marah, saya giniin, istrinya diam. Sudah selesai, diam. Coba ibu ngomong. Suami balas segini, dia masih diam. Berarti itu rumah tangga bisa selesai masalahnya. Nah, tapi kalau sesudah gini, dia masih ribut, diam. Udah, sudah susah. Tapi lihat aspek pendudukan diri. Karena dalam pendudukan diri itu ada namanya mengalah, ada namanya sangkal diri. Saya laki-laki, harganya saya tersinggung, tapi ya demi cinta saya kepada
suami saya atau istri saya gitu. Ada satu seminar yang saya jalankan, lalu ada seorang yang bicara begini sama saya. Pak, dia lewat pertanyaan. Pak, saya ini oleh banyak orang termasuk istri saya dianggap takut sama istri. Menurut Bapak bagaimana? Terus saya bilang, yang paling tahu Bapak takut itu Bapak. Tapi coba saya tanya, boleh nggak saya tahu siapa ini yang bicara ini siapa? Supaya saya bisa jawab langsung, saya bilang. Ternyata yang bicara itu adalah seorang pengusaha yang punya banyak karyawan yang hebat sekali. Nah, situ saya dapat ide, saya bilang gini, Bapak di company Bapak, di perusahaan Bapak, kalau ada anak buah, ada staff, yang macam-macam, apa yang Bapak lakukan? Dia bilang tidak sampai hitung detik Pak, langsung eksekusi, out, keluar. Nah, bagus, saya bilang, itu pemimpin yang bagus ya, ketegasannya jelas, terlihat, ini semua bagus banget deh. Nah, saya tanya Bapak, kalau lihat Bapak punya ibu itu, soal istri Bapak itu, kalau kayak begitu arogan, mau pecat nggak Pak? Langsung dia bilang, nggak mungkin Pak. Nah, saya tanya kenapa nggak mungkin? Kenapa sama staf Anda begitu berani ambil keputusan? Kenapa nggak mungkin? Ya karena dia istri saya. Nah, saya bilang, Ibu tahu nggak, cerita ini harus dicamkan bahwa Bapak itu bisa saja memecat Anda. Dia punya kemampuan, dia punya kekuatan, dia bisa melakukan. Kok dia nggak lakukan itu? Nah, itu yang namanya cinta. Kecintaan kepada istri itu membuat dia membuang harga dirinya. Maka kadang-kadang kalau saya suka lihat di jalan ya, suami istri berkelahi, istrinya tendang suami, tampar suaminya diam saja. Saya pikir hebat sekali nih suami ini. Itu kalau dimuat di YouTube tuh memalukan sekali. Ya, semua orang jadi tahu peristiwa itu. Tetapi dia diam saja, bahkan di-share sama share, dia diam saja. Sebenarnya itu karena kesabaran dia. Nah, penunjukan diri dia ini, dia mengendalikan diri, jangan supaya dia punya emosi tidak terkendali. Si istrinya nggak tahu diri. Harusnya ketika suami sudah diem, ya sudah diam saja, nggak usah ribut. Kadang-kadang rumah tangga itu kacau dalam aspek penunjukan diri karena si suami bicara, istri bicara. Si istri diam, suami merasa menang. Suami diam, istri merasa menang. Padahal kalau diadu berkelahi, nggak ada yang menangnya dua-dua. Ujung-ujungnya cerai. Gitu. Ada yang bilang sama saya, Pak, kami ini Pak, sebenarnya Pak sudah nggak sama-sama lagi. Lalu kami bersatu ini Kak, sama-sama Pak ini, itu cuma satu Pak. Apa? Karena kami sayang anak. Itu salah besar. Kamu mempertahankan rumah tanggamu itu karena anak. Nanti anakmu sudah kawin, cerai lagi kalian. Nggak boleh, saya bilang. Kalian itu mempertahankan rumah tangga itu bukan karena anak, bukan karena malu orang tua, bukan karena si A, si B, bukan karena kalian berdua. Ini harus dipikirkan. Pak, saya Pak jadi cerai Pak. Loh kenapa? Karena saya gak enak Pak, gak enak mama saya sudah janda. Loh, jadi kamu nggak jadi cerai karena mama saya sudah janda? Gak bisa. Kamu tuh gak jadi cerai karena kalian berdua hidup bersama. Ya, jadi aspek ini penting. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau kita perhatikan di dalam ayat 3 sampai 4, sama-sama kita baca, jika mereka sama-sama 1, 3. Ayat 3 sorry. Perhiasanmu janganlah apa? Secara lahiriah, yaitu dengan yang pada rambut, memakai perhiasan dan seterusnya, terus apa lagi? Pakaian yang indah. Tapi apa? Perhiasanmu adalah manusia batinia. Nah, saudara sekalian, kalau tadi saya katakan, bagaimana cara kita mengisi kembali kecintaan kita sehingga penuh dan menggebu-gebu, ya, sehingga kita begitu berantusias mengasihi pasangan kita. Itu yang kedua adalah pribadi yang mempesona. Artinya begini. Seringkali kita suka lupa apa yang namanya make up untuk perempuan. Makna, nilai, dan manfaat Anda berdandan itu apa? Nah, saya minta tolong ibu-ibu menjawab. Anda itu beli lipstik, padahal zaman dulu udah gincu doang kalau mau sebenarnya. Atau enggak kalau masih kurang pakai tinta printer lebih keren. Langsung merah betul itu. Ya. Nah, Anda tuh dandan itu sebenarnya untuk siapa? Ayo saya tanya. Oke, saya ubah lagi, perhalus. Anda itu kalau dandan cakep-cakep itu kalau mau kemana? Nah, mau ke pesta. Mau ke pesta. Ini setelah Anda menikah ya, betul ya? Sekarang saya ubah. Waktu Anda masih pacaran, yang perempuan ini cakep-cakep itu, dandan cakep-cakep itu ketika mau apa? Mau pacaran. Jadi karena mau dikunjungi oleh pacarnya, betul ya? Lo
ini saya serius loh. Ini ada salah kesalahan paradigma ini, bergeser nih. Masalahnya bergeser. Dulu wanita-wanita itu dia mempercantik diri kalau hari Sabtu mau dikunjungi oleh pacarnya, betul kan? Coba ya, Anda jujur lah ya. Nah ya, Anda mempercantik diri waktu itu kalau menunggu dikunjungi pacar kan? Betul kan? Nah, sekarang setelah pacar ini sudah jadi suami, Anda nggak mempercantik diri lagi. Yakin saya. Kenapa? Oke, bagaimana kita tahu Anda nggak mau mempercantik diri lagi setelah sudah punya suami? Kalau saya sebut, Anda malu sendiri. Buka pintu, suami pulang masih bau bawang. Antar suami mau kantoran, saudara masih bau nasi goreng. Yang lebih parah lagi, belum mandi lagi. Yang ngeri lagi, ngeri tau nggak ngeri? Saking mau jalan kecantikan, malam itu dia tidur persis itu kayak pocong. Taruh tomat sama timun di sini, satu, di sini lagi dua, lalu ditutup dengan masker itu loh, yang putih. Nah, karena AC dingin, dia tidurnya begini. Jadi waktu suaminya lagi mimpi mau ke kamar kecil, begitu dia lihat, waduh dia teriak langsung. Nah, ini masalah sebenarnya. Saya sudah teliti, saya sudah pernah melakukan kajian ini, bahwa ada pergeseran. Akhirnya pada titiknya di mana? Wanita-wanita zaman sekarang mempercantik diri kalau mau ke pesta. Saya tanya, yang lihat siapa? Orang lain yang lihat. Maaf loh, yang modalin dengkul kamu itu suamimu loh. Dengkulnya mahal loh. Loh iya dong, kalau dengkul pakai merkuri kan bahaya kan? Maka dibeli yang mahal-mahal ya. Dia modalin itu anggaran khusus ya Pak ya? Ada anggaran khusus ya? Ada itu, sudahlah Pak, saya juga suami. Nah, ada anggaran khusus dia disediakan itu untuk dengkulan istrinya, betul kan? Enak betul. Digunakan dana-dana hanya untuk supaya orang lihat, loh nggak boleh. Nah, artinya begini, boleh nggak rapi? Boleh saja. Tapi coba diimbangi sedemikian rupa sehingga di rumah tangga itu pun Anda itu menarik gitu loh. Tahu nggak? Kalau Anda sebagai direktur perusahaan, sekretaris itu, kalau Anda datang terlambat kantor, dia bilang apa coba? Terlambat masuk kantor, ini saya punya sekretaris. Dia bilang apa coba? Selamat pagi Pak, gitu loh. Tapi kalau suami terlambat pulang, dari mana saja? Itu beda kelasnya. Yang kedua, sekretaris itu dampingi kita hari-hari, cantik nggak? Ya kalau saudara nggak bisa sekretaris, saya dulu sekretaris, cantik sekali sekretaris saya. Lulusan Amerika. Kalau saya bicara, enak banget, nyambung, bener, nyambung. Saya khawatir kalau nyonya-nyonya kita, kalau kita ngomong nggak nyambung. Ya memang saya dapat tangan, laki-laki itu kalau mau ajak nikah, itu ada yang namanya sepadan, ya kan? Pasangan yang seimbang. Seimbang itu begini loh, ya itu seimbang. Jadi kalau kita S1, ya minimal lah istri kita itu SMA. Kita S2 minimal lah istri kita S1. Ya kalau boleh sama-sama S1, supaya kalau ngomong nyambung. Kadang-kadang saya suka perhatikan rumah tangga itu rusak. Istrinya itu SD, suaminya itu S2. Jadi waktu dia ngomong, coba pakai logika. Ya apa tuh logika? Itu berubah macam apa tuh logika? Sudah susah, nggak nyambung. Nah, begitu dia ketemu sekretaris dia, yang kalau ngomong itu sebagai teman bicara yang enak, ketinggalan nih istrinya di rumah. Ketinggalan. Ya, jadi ini salah satu problem dalam kehidupan rumah tangga. Jadi kita harus mencoba menjaga supaya kehidupan kita, pribadi kita itu betul-betul mempesona. Ya kalau suami gitu lihat tuh seperti di film-film gitu loh, matanya kayak gitu loh, kayak di film kartun gitu kan. Kalau suami lihat istrinya juga sudah matanya kedip-kedip gitu kan, sudah ada kode-kode halus gitu ya. Jangan istri sudah kedip-kedip suami bilang, ngapain lo kedilipan? Ah, nggak masuk lah. Sudah.
Jadi penampilan itu mesti dijaga bagi seorang istri. Minta maaf ya, dari 4 hal yang saya sampaikan, 3 semua untuk istri. Semua untuk istri. Istri kalau nggak menjaga penampilannya, kasihan. Karena Anda di rumah, Anda tidak tahu pekerjaan suami, kecuali Anda seorang wanita karir. Ya, tapi kalau Anda di rumah, Anda tidak ikut menjaga, mengimbangi penampilan hari-hari, maka si suami itu jangan kaget. Mobil itu berapa meter sih lebarnya? Mobil. Kalau dia pergi selalu diikuti oleh sekretarisnya, ya, di depan sopirnya, sekretaris sampingnya, ngobrol-ngobrol, lama-lama itu bau wangi sekretaris itu keingat sampai malam itu, keingat. Bahaya itu. Nah, bagaimana seorang istri itu bisa mengimbangi lagi? Dikatakan apa? Pribadinya itu loh mantap. Bukan masalah kecakapannya, bukan masalah penampilan-penampilan lahiriah. Di dalam Alkitab ada namanya Maria Magdalena. Magdalena itu ada 2 tafsir. Tafsir pertama katanya dari kota Magdala. Itu artinya dari kota Magdala, nama Maria itu. Tapi kita kan tahu Maria itu mantan pelacur. Sehingga ada istilah bahwa Magdalena itu artinya rambut kepang-kepang. Nah, rambut kepang-kepang itu tafsir kedua. Itu menyangkut apa? Menyangkut wanita yang tidak benar. Nah, beda wanita benar dan wanita tidak benar di mana? Itu di cara dandannya. Cara dandannya. Yaitu cara dandan wanita tidak benar itu selalu apa? Nyolok. Cara dandan wanita yang benar seadanya, kan gitu ya. Selalu itu logika berpikir ya, di mana-mana kita selalu begitu. Nah, ini diperingatkan oleh penulis ini, Rasul Petrus, supaya seorang istri itu tahu betul cara berpenampilan, tahu betul cara menjaga kehidupannya. Sehingga apa? Bagi dia dengan penampilan dia yang bagus, si suami itu akan terus menerus terpesona melihat istrinya. Makanya saya dalam seminar saya suka uji. Ada hadiah biasanya. Saya suka bilang, ayo bapak-bapak, coba dompetnya buka, sini. Nah, lihat, ada nggak gambar istrimu, gitu kan? Si bapak-bapak yang keluar kartu kredit semua, ATM semua, tapi nggak ada foto istrinya. Nah, ada apa? Gitu loh. Ada apa? Biasanya yang orang-orang konvensional suka taruh foto istrinya biasanya. Dulu waktu masih jatuh cinta, cintanya membara, hujan badai ditembus. Kalau perlu sampai basah-basah, dia masuk aja terus demi cinta kepada kekasih, terjang aja tuh. Ya, Jakarta yang sampai leher pun dia berenang sampai kalau boleh. Ya, sekarang setelah sudah jadi, ya dia merasa ya nggak perlu lagi. Hal yang ketiga, kalau sudah perhatikan ayat 5 sampai 6 dikatakan apa di situ? Sebab demikianlah cara perempuan kudus berdandan, itu perempuan-perempuan yang menaruh harapannya kepada Allah dan tunduk kepada suaminya. Ayat 6, sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia Tuhannya. Nah, saudara-saudara, ada hal yang harus kita perhatikan bagi seorang istri di dalam kehidupan untuk memperkaya, ya, waktu membuat dia semangat dalam cintanya kepada suaminya, demikian sebaliknya, itu adalah selalu belajar untuk melihat keteladanan. Barangkali Anda melihat teladan apa? Teladan mama. Barangkali suami melihat teladan apa? Papa. Ada yang perlu teladani dalam kehidupan ini. Dalam dunia filsafat, seorang namanya John Locke dari Inggris, dia mengatakan gini, manusia itu lahir kertas putih, nanti lingkungan akan mencatat kira-kira apa yang akan terjadi. Itulah sebabnya lingkungan ini sangat berpengaruh. Maka saudara, anak-anak yang baru lahir, pengaruh yang terbesar dalam hidupnya itu bukan tetangga, tapi papa mamanya. Kalau saudara percaya, coba lihat anak-anak baru lahir, cara jalannya, kalau bapaknya jalannya kayak bebek, itu anaknya pasti ikut. Karena dia lihatnya begitu. Begitu dia buka mata, dia cuma lihat, oh bapakku, oh mamaku. Gak pernah dilihat orang lain. Nah, kalau bapaknya tukang marah-marah atau mamanya tukang marah-marah, juga temperamentalnya seperti itu. Nah, itu logika berpikir dari pemikiran John Locke. Nah, jadi ada satu ikon di dalam diri seseorang yang akhirnya dia menjadi pegangan. Nah, sekarang di sini dikatakan ada teladan. Sarah itu memanggil suaminya itu tuan loh. Gitu loh. Sarah memanggil suaminya tuan. Nah, tentunya kita
nggak harus seperti literal seperti itu. Buat apa kita panggil Tuhan tapi diomelin juga kan? Katanya Tuhan, tapi cara manggilnya begini-begini ya juga cuma. Harusnya kalau Tuhan kan cara manggilnya, nah gitu kan ya, santun lah bagaimana ya. Nah, saudara, ini adalah keteladanan yang harus kita pelajari. Banyak bertanya, banyak membaca, banyak belajar, banyak melihat, banyak ikut di gereja, lalu mulai perhatikan oma-oma kita, perhatikan orang tua kita, cara mereka itu bagaimana. Saya pernah lihat seorang kakek itu sok pahlawan. Waktu dia nyebrang, dia berhenti semua mobil. Terus kenapa nih kita berhentikan? Oh ternyata istrinya mau lewat. Nah istrinya sudah pakai kaki tiga, dua kaki taruh satu ongkak. Jadi dia bilang, angin saja nih, nggak enak. Jadi saya bilang teman-teman, stop, ada orang tua lewat. Tapi si kakek itu dia duluan nyebrang. Dia bilang, stop, kita stop semua. Nah apa ini? Kiranya ada orang, bidadarinya berdua jalan gitu. Mantap sekali. Lalu apa lagi? Saya pernah lihat juga ada seorang kakek itu sudah tua gitu ya. Waktu masuk ke mobil dia buka dulu pintunya, persilakan istrinya. Dia sudah tua, tutup pintu, bawa dia ambil pintu sebelah, bawa dia jalan mobilnya. Nah hal seperti itu terus terang saya, itu saya menjadi apa? Wah, saya nggak kayak gitu ya. Nggak boleh, gitu ya. Jadi ada pribadi-pribadi yang kita bisa teladani. Makanya kalau dalam konseling saya suka tanya kepada suami istri, kalau kamu bermasalah, apa yang kamu lakukan? Kami berdoa Pak, bagus. Apalagi? Kami begini Pak, terus apalagi? Kami begini Pak, terus apalagi? Yang lebih parah, kami baca buku Pak, baca buku tentang keluarga. Oh bagus, saya bilang. Terus sudah sebut-sebut saya tanya, selesai masalahnya? Oh enggak Pak, loh kenapa enggak? Mungkin ada yang kurang, saya bilang. Apa Pak? Pernah nggak kalian lihat orang tua kalian, mamamu, mertuamu, pernah nggak kamu lihat? Belum Pak. Nah, oke. Sekarang dengan masalah kamu seperti ini, pernah nggak kamu diskusi oleh papamu, mamamu? Belum Pak. So kamu diskusi dulu. Besok kamu ketemu saya. Begitu mereka diskusi, ketemu saya, tidak lagi mengeluh, sudah selesai masalahnya. Artinya, ketika mereka melihat orang tuanya, mereka melihat mertuanya, mereka lihat, oh ini membuat mereka langgeng, ini membuat mereka lama, ini membuat mereka bisa sangat hebat ya. Apa salahnya kita bertanya? Dulu waktu ayah saya masih hidup, yang pertama saya tanya sama dia adalah, Pik, papi itu kalau stres, marah sama mami, gimana caranya? Pokoknya begini. Saya coba ikutin, aku juga. Ya. Saya tanya lagi sama ibu saya, Nih, kalau ini gimana ya? Gini. Nggak begini. Ya, coba juga. Kenapa? Apa salahnya kita belajar dari mereka? Mereka sudah menikah sudah puluhan tahun. Ada yang 50 tahun. Awet. Pelajari dong, tanya. Ya ini dikatakan, belajarlah untuk selalu menjadi pribadi yang meneladani orang. Sesuatu yang baik. Nggak perlu kita malu. Nggak perlu. Saya belajar teologi banyak, tapi kalau namanya ada seminar, saya pasti senang. Saya ikut. Saya jarang sekali dengan khotbah. Kebanyakan diundang. Apa yang saya lakukan? Di kampus kami ada kapel. Setiap Kamis sampai malam itu kapel. Saya tidak mau terima pelayanan. Saya tidak mau istri saya bilang saya mau ikut kapel. Loh, kok bisa? Kapan saya isi firman? Saya baca Alkitab, saya merenung, tapi saya belum dengar orang khotbah. Di mana? Ya di kapel itu, kampus. Yang kebetulan tiap hari Kamis. Tapi kalau saya agak sombong ya, bodoh amat lah. Loh, saya hampir tiap minggu khotbah ya. Gak ada, sedikit pun gak ada khotbah saya. Kalau saya nggak mengisi, saya nggak mendapat pengalaman dari orang, saya nggak belajar dari orang, saya nggak bertanya, itu akan memalukan untuk diri saya. Jadi jangan dikira, para pendeta itu nggak mau belajar. Enggak, kami sangat ingin sekali untuk belajar. Oke ya, sudah ada berapa? 3. Pertama apa? Pribadi yang tunduk. Kedua apa? Pribadi yang mempesona. Wah, gitu ya, memiliki daya tarik.
Yang ketiga apa? Pribadi yang bisa meneladani. Yang terakhir saudara, kalau kita perhatikan ayat 7 dikatakan apa? Nah ini untuk suami. Dikatakan apa di situ? Demikian juga kamu hai suami-suami. Apa? Hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Kenapa lebih lemah? Karena ayat 1 sudah ditundukkan itu. Sudah dibikin tunduk dia. Mengerti ya? Lalu kemudian apa? Hormatilah dia sebagai teman pewaris. Artinya apa? Bukan orang kedua. Itu. Bukan orang kedua istri kita. Itu mahkota kita. Gitu loh. Jadi jangan salah mengerti tentang pasangan hidup kita. Dia bagian dari hidup kita. Lalu kemudian apa? Yaitu kehidupanmu supaya apa? Nah, para suami yang kurang ajar sama istrinya, itu biasanya di sini problemnya. Saudara, tentu tidak bermaksud nakut-nakutin saudara, tapi sering yang saya amati, yang saya alami, itu ketika si suami mulai tidak jujur dengan istrinya, lalu dia mulai jalan sendiri, kebangkrutan dia terima, ditipu orang dia jalani, ya, sampai perusahaannya dihabisin sana sini habisin. Biasanya itu suami-suami mengalami itu karena durhaka sama istri. Itu biasanya. Saya juga katakan sama para perempuan, istri-istri, Anda juga harus mendukung suamimu. Karena kunci keberhasilan rumah tangga itu ada di tangan istri. Walaupun suaminya ini menjalankan, tetapi ada kunci tangan istri. Itu suami yang tidak bijak hidupnya, sehingga akhirnya istri dikorbankan, habis kehidupannya. Kalau saudara tanya saya banyak contoh nggak Pak? Banyak sekali, banyak banget contoh-contoh itu. Dia tinggalkan istrinya, wah, mewah hidupnya, pergi dengan perempuan lain. Istrinya nangis mau bunuh diri. Saya bilang, ibu nggak usah, ibu jalani aja dengan kehidupan ibu, rawat anak-anak, ya, ibu kerja aja. Nggak lama, 3 tahun, 4 tahun, itu udah pulang ke rumah, udah gembel, udah pulang ke rumah. Tahu nggak saudara? Waktu Anda menikah, Anda bukan bos, betul ya? Kita sudah nikah kan? Waktu kita nikah, beli rumahnya nggak sanggup kan? Kos, apa lagi? Sewa. Kalau punya rumah puji Tuhan ya. Yang mau susah sama kita siapa? Ayo, jawab. Yang cuma makan nasi sama kecap, nasi sama garam siapa? Cuma istri kita loh. Perempuan yang datang itu setelah kamu kaya. Perempuan yang datang itu setelah kamu sukses. Tega sekali. Orang yang dampingi kita dengan susah payah, nggak makan, nggak minum, tetap dia setia bersama kita. Sudah kaya, kita sia-siakan. Saya sampai hari ini, kalau lihat istri saya kadang-kadang suka sedih sekali. Kenapa? Ini setia banget. Saya susah, kayak gimana pun sampai saya mungkin nggak berani ngomong lah. Tapi nantilah satu saat, gitu selalu saya. Karena saya melihat ini kesian kadang-kadang. Mau susah gitu. Dulu waktu kami menikah itu dengan susah payah kami punya rumah di Bekasi, lebar 6 meter. Apa 336 ya, 6 kali berapa ya, 6 ya. Lalu kemudian dijebol sedikit ya, agak luas gitu ya. Lucu itu. Kita ke Borneo kan biasanya bulan pertama masih banyak duit ya. Kan sisa ampau masih banyak. Ya kan? Tapi karena sudah putus dari keluarga, tidak lagi intervensi mama papa kan, kita mesti atur loh uang itu. Biasanya, ini pengalaman saya nggak tahu pengalaman Anda. Biasanya itu tahun kedua kita setengah mati. Setengah mati kenapa? Karena belum pengalaman ngatur uang kan? Belum pengalaman. Waduh itu potang panding itu. Kadang-kadang kita saling cuma lihat nasi doang, natap aja, ketawa. Ya makan aja lah, coba ini ada. Kenapa kok setengah bulan udah habis? Belum banyak pengalaman. Lama-lama kan semakin bijak ngatur uangnya. Bijak sana, bijak sini, bijak sana, bijak sini, ngatur. Lama-lama beli rumah.
Lama-lama beli mobil, lama-lama punya sesuatu, lama-lama, nah itu ditingkatkan. Nah, saya tanya, yang setia mendampingi dari susah sampai kita sukses itu siapa? Cuma istri loh, cuma istri. Lalu ada kalau di Rabu Danu keong racun kan, ya, gitu ya. Sedikit seksi lah dia datang. Dengan mudahnya kita buang istri kita. Dengan mudah kita lepas dia. Dulu waktu mencah sama dia, bapaknya kasih anjing. Total aja kita nggak lari, ya kan? Saya masih ingat dulu saya suka mencatur. Jadi kalau waktu mencari itu saya tanya bapaknya mencatur. Bapaknya suka mencatur, saya ngantuk. Kapan saya ketemu anaknya? Karena sudah ketemu bapaknya. Catur. Dalam hati saya gila habis waktu saya mencatur sama dia. Sudah jam 10 bang, sudah malam, kau pulang. Ya ampun, pulang lagi. Tapi karena waktu dia ini datang lagi, gitu ya. Ketemu sedikit aja kadang-kadang, cuma ngomong sebentar. Bapaknya, bapaknya sudah mesti pulang. Bayangkan datang jam 6, jam 10, 3 jam habisin mencatur. Sama dia doang. Aku bagi dasar nih bapak nih nggak sopan menurut saya gitu ya. Dan kayak nggak pernah muda aja nih orang tua ini. Tapi dia sudah pasang rada deh, atur dulu. Lalu, gimana? Ya sudah, 5 menit saja. Ya cuma ketemu 5 menit. Ngobrol sebentar masuk dari batu. Berarti sudah itu, ya sudah jalan. Ya. Untuk itu kita sabar. Sabar setengah mati. Mati-matian kita sama dia. Tapi begitu sudah dapat, kita kasar. Apalagi kita hina dia, gitu ya. Apa kata kita? Kalau kamu gak bijak hidup dengan pasanganmu itu, habis. Ya, maka ada 4 hal yang bisa membuat kita bisa terisi kembali. Kita punya rasa cinta kepada pasangan kita. Dan 3 itu untuk para istri. Yang pertama adalah hal penunjukan diri. Yang kedua adalah hal dalam penampilan. Ya, bagaimana kita hidup mempesona pasangan kita. Lalu yang berikut adalah hal dalam meneladani orang lain. Dan seorang suami dia harus bisa bijak dalam kehidupannya. Ya, saya kira ini waktu yang sudah diberi kepada saya. Ada sedikit waktu yang boleh saudara lakukan tanya jawab dengan saya. Saya persilakan. Kalau tanya jawab silakan. Kalau boleh seputar apa yang kita dengarkan. Kalau saya nggak bisa jawab, ya saya mohon maaf. Saya hanya menjawab yang saya tahu. Tapi saya akan berusaha. Silakan. Waktu berjalan terus Anda boleh ajukan pertanyaan langsung. Kita akan menjawabnya. Kalau Anda lama-lama itu jalan terus. Silakan. Ada? Kalau nggak nanya, bagaimana kok saya nanya? Sayang ya saya. Silakan. Jadi ingat, bagaimana kita bisa mengisi ulang kembali rasa cinta kita kepada suami, kepada istri kita. Cinta itu di dalam bahasa Greka itu ada 4. Eros, cinta kepada pasangan suami atau istri. Filia, cinta atau sayang kepada teman. Storgio, kepada saudara yang ada hubungan darah atau kepada anak. Dan yang terakhir agape. Dari 4 ini katanya itu orang bilang kalau sudah lagi mendiskusikan filia ya, kata orang ini filia. Padahal sudah tahu nggak dalam Alkitab eros dalam Alkitab itu kalau suami istri cintanya itu pada dasarnya eros itu Anda akan rusak. Jadi sebenarnya kasih sayang suami dan istri itu tidak boleh eros, tetapi agape. Itu. Ada eros, tapi eros ini didasari kepada agape. Kalau eros, I love you because you're my wife, itu eros. Kalau filia, I love you because you're my friend. Kalau storgio, I love you because apa?
you my brother. Ya, ada hubungan darah. Dan yang terakhir, kalau agape menarik, hanya I love you. Udah, titik. Nggak ada tambah, nggak ada kurang, sudah, cuma itu. Jadi kalau seandainya cinta suami itu pada level eros saja, maka pada level eros ini sampai kapan? Biasanya eros ini cinta yang menggebu-gebu karena diselingi dengan unsur-unsur birahi dan hawa nafsu. Biasanya. Nah kalau ini nggak dibungkus atau nggak didasari kepada agape, ini akan merusak. Bentuk yang ditawarkan setan di sini levelnya. Sementara yang Tuhan minta ada pada level yang mendasar itu. Dulu ketika Petrus ditanya oleh Yesus, Peter, do you love me? Apakah engkau mengasihi aku? Kata love di situ adalah agapao, agape. Tetapi Petrus menjawabnya filia. Dan Tuhan nanya lagi kan? Sebenarnya itu bukan nanya, tapi minta konfirmasi. Kamu nggak bisa agape? Itu sebenarnya benar gitu dalam bahasa aslinya. Kamu nggak bisa agape? Petrus nangis, nggak bisa. Aku filia. Kenapa bisa filia? Karena dia sudah hianati Yesus. Itu. Dan dia nggak punya keberanian untuk mengasihi Yesus secara agape itu. Jadi tuntutan Tuhan itu kepada Petrus itu mengasihinya agape. Nggak boleh nggak mengasihi dengan agape. Tapi Petrus nggak bisa. Itulah sebabnya di pinggir kota Roma itu ada satu gereja namanya Domine Quo Vadis. Biasa orang punya gereja itu GKI Jatinegara, apalagi GKI apa GPIB apa itu Immanuel apa. Tapi ini kok namanya nama pertanyaan. Kalau saya pakai nama GKI ya, GKI Tuhan mau kemana? Gitu. Jadi gereja Domine Quo Vadis. Kok bisa? Karena menurut sejarah di tempat itulah Petrus yang sudah lari dari penganiayaan Roma, dia ketemu Yesus di situ. Dan dia tanya, Tuhan mau kemana? Domine Quo Vadis, kamu kemana? Kata Tuhan, aku mau ke Roma untuk disalibkan yang kedua kali. Nah Petrus, oh nggak bisa. Dia masuk lagi dan tradisi gereja dia disalibkan kepala di bawah. Cintanya dia, kasihnya kepada Tuhan itu akhirnya dibuktikan menjadi agape. Nah jadi kasih kita kepada pasangan kita itu bukan eros, harusnya agape. Kalau eros ini kan cakep-cakep nih, bapak-bapak kita cakep-cakep ya, ibu kita cantik ya. Coba ketemu lagi 20 tahun, ya kan? Coba ketemu 20 tahun. Yang perempuan kayak baja ditabrak bemo, ya kan? Yang laki-laki kayak Land Cruiser masuk jurang, kan gitu. Yang tadinya yang perempuan bodinya kayak gitar Spanyol, sekarang kayak kontrabas, gede banget badannya maksud saya. Yang pria dulunya seperti binaragawan terkenal, sekarang udah nyungsep kan. Nah kalau cinta itu eros kan jadi berkurang, karena eros itu kan melihat penampilan, melihat struktur, melihat kecakapan, melihat kecantikan, sehingga suami istri itu tidak bisa mendasari love-nya itu kepada eros, agape. Nah kalau itu agape, maka dia akan setia mendampingi suaminya, walaupun suaminya kena cancer, ya, terkapar. Saya pernah melihat seorang bapak harus mendampingi istrinya sampai 13 tahun, koma di rumah sakit. Bayangkan saudara, sampai anak-anaknya bilang, Papa kawin aja, Papa cari aja, Mama udah begini. Bapaknya malah berhenti kerja, dia rawat terus sampai istrinya meninggal. Nah itu kan terlihat kan dia punya rasa cinta kepada pasangan dia. Gitu. Ya, ini yang bisa kita amati bersama ya. Silakan kalau mau tanya, ini masih ada 5 menit. Sudah jam 7. Saya tanya deh Pak. Ini malu-malu. Kok pakai D? Seperti terpaksa nih.
Nah, sekarang. Jadi kalau dengan Deh itu biasanya pengikutnya banyak. Oh gitu. Jadi Pak Demsi yang mau Demsi ya betul. Jadi yang saya mau tanya, kalau dari sisi psikolog gitu ya, apakah manusia itu memang diciptakan ada istilahnya puber? Kan orang kan ada istilahnya life begin at 40. Nah 40 itu orang bilang hati-hati lu dengan ya mungkin istilahnya puber Kedua, baik suami ketiga, ataupun istri gitu kan. ya. Nah ini kan, nah apakah itu ada dan apakah itu memang apa ya, ya istilahnya ya kejadian-kejadian kayak begitu tuh apakah memang, dan bagaimana cara mengatasinya gitu loh Pak? Saya ingin nanya Bapak umur berapa sekarang sih? Saya 3 tahun lagi 50 Pak. Jadi kayaknya sementara aman-aman gitu. Sementara. Bukan sebentar lama, Bapak sudah lewat ya? Udah 40 lebih, 47. Bukan, sebelumnya Bapak sempat naksir-naksir. Itu rahasia. Rahasia ya. Nah, jadi sebenarnya saya juga kadang-kadang bingung ya dalam dunia psikologi itu. Dulu saya bukan seorang dosen filsafat. Lalu saya menawarkan diri menjadi dosen filsafat di sekolah tinggi dan saya menjalani mengajar ilmu itu selama 15 tahun. Kenapa saya ambil ilmu itu? Saya mengajar. Karena ini ilmu yang tanda petik sepertinya anti agama. Ini ilmu ini. Nah, bagaimana dengan psikologi? Sama. Psikologi juga ilmu yang seperti itu ya. Nah, jadi saya juga akhirnya sempat menulis bahkan tingkat kuliah tentang psikologi, mulai dari psikologi umum, psikologi kepribadian, psikologi perkembangan. Nah, sehingga ada range waktu yang kita bisa lihat manusia itu umurnya kapan-kapan ya. Kalau kita baca tentang ilmu psikologi, khususnya tentang perkembangan, maka manusia itu terbagi-bagi Pak. Ada yang disebut masa bayi sekian, masa anak sekian, masa dewasa awal sekian, sampai kepada masa dewasa akhir. Hanya dewasa akhir itu kalau kita pakai istilahnya itu pensiunan, masa pensiun. Nah, kalau Bapak itu masa dewasa middle, levelnya di situ. Bapak nggak bilang aman, justru paling bahaya masa ini. Bapak aja kegeeran bilang aman. Justru ini masa yang paling bahaya. Kalau ibu dekat umurnya atau agak jauh? Setahun beda. Dekat setahun, lebih muda, lebih setahun, lebih muda setahun. Nah, jadi untuk wanita juga sama. Dalam masa ini masa yang cukup Bahaya gitu. saya lebih tepat mengatakan sangat rentan saja. Rentan. Kenapa rentan? Karena Anda pada masa middle ini sudah menjalani hidup rumah tangga. Ya kan? Nah, pada waktu menjalani hidup rumah tangga ini masa yang membuat Anda petik, Anda bosan. Ada masa bosannya ini, masa ini. Nah, sehingga ini saya katakan tadi rentan karena mau coba yang lain. Mau coba, baik laki atau perempuan, sama sebenarnya. Jadi kalau ada puber kedua, itu saya sih menganggap itu sebenarnya bukan masalah puber kedua, bukan. Puber itu cuma satu kali sebenarnya. Cuma satu kali itu pada masa akil balik, itu aja. Kenapa artinya puber sih? Itu terjadi perubahan kan. Nah, setelah itu ada perubahan sebenarnya. Dan terjadi sebenarnya adalah penurunan. Misalnya pada umur-umur seperti Bapak ini, itu pasti penurunan terjadi di mana-mana. Dari sisi fisik terjadi penurunan. Tadinya kita bisa lari, katakanlah 5 kilo. Sekarang udah nggak bisa. Saya dulu ingat ada pelayan di kampung, tengah-tengahnya itu kuburan Pak. Beda saya ada ukur tuh kuburan 300 meter, 350 meter. Jadi karena gelap saya pulang, saya udah begitu mau lari saya ini. Itu Jumat Kliwon lagi, menurut tradisi orang Jawa kan. Jadi sudah ancang-ancang dari samping kuburan, saya mesti lari sampai paling tidak sampai kuburan ke sana. Dulu waktu saya masih muda itu, saya bisa lari lewat kuburan itu. Jadi pokoknya saking takut gelap, takut Jumat Kliwon, rintik-rintik lagi hujannya. Jadi begitu saya sudah siap, saya lari kenceng-kenceng. Tembus Pak, 350 meter, saya tembus sampai di pojok ngomong-ngosan. Tapi
lumayan jauh. Waktu berikutnya saya lari Pak, tengah-tengah saya berhenti Pak. Bayangkan nggak? Pas pintu gerbang lagi, mau lari udah nggak bisa. Situ baru saya sadar, ternyata sudah tua. Jadi orang kalau sudah tua bukan naik sebenarnya, tapi penurunan. Nah penurunan itulah yang saya katakan tadi, rentang. Penurunan kedekatan, keintiman, ya keintiman itu turun Pak. Kalau dulu masih pacaran, bersentuhan aja sudah ke strum 5000 watt ya. Kalau sekarang digoyang-goyang dari strumnya. Sekarang nggak strumnya, dulu duduk aja. Kalau ibu guru kan suka kasih batasan kan. Kalau anak masih SMA dibatasi gini kan, nih jangan kamu lebih. Jadi yang cewek di sini, cowok di sini. Waktu saya masih sekolah begitu. Nah saya suka nakal. Kata ibu guru, pegang tangan si Dempsey, buset aku sekali. Karena si wanita justru pegang tangan saya nggak berani. Waktu SD, coba SMP, malah saya megang dengan orang. Nah, tapi setelah sudah terjadi ini, rentan berbosan. Nah itu rentan. Kalau itu kebosanan tidak diatasi, bahaya sekali Pak. Bahaya banget Pak, saya bilang. Nah ada seorang wanita datang kepada saya nangis-nangis. Pak, suami saya Pak, loh kenapa? Suami saya Pak jatuh cinta lagi Pak. Oh jatuh cinta lagi. Saya tanya, sama laki atau perempuan? Kata dia, ya Pak, perempuan lah Pak. Saya bilang, mantap. Loh kok gak mantap? Ya gak mantap kok dia sama laki loh, saya bilang. Nah sini kita duduk, kita bicara. Nah saya tanya, kenapa? Yang pertama, dia jatuh cinta itu bagi saya itu mantap. Kok mantap yuk? Umur sudah 50 lebih jatuh cinta kan? Cuma kenapa sama perempuan lain? Kenapa bukan sama ibu? Saya bilang. Ayo kita diskusi, ya, duduk cerita. Nah, situ biasanya kita coba runtut dia apa masalahnya gitu. Salah satu masalahnya adalah kebosanan itu. Nah, itulah Pak, menikah dengan lama, umur seperti Bapak itu rentan bosan. Yang kedua, ada kasus lagi yang saya hadapi waktu kita diskusi panjang lebar masalahnya. Yang saya tanya pertama Pak, itu yang bikin orang kaget. Si perempuan ini umurnya itu masalah 53, si pria umurnya 58, kalau tidak salah 59. Waktu mereka ribut-ribut di depan saya tanya gini, boleh nggak saya tanya? Oh, boleh Pak. Saya tanya pertanyaan yang sangat sensitif dan mereka terdiam. Bolehkah saya tahu berapa kali seminggu Anda masih melakukan aktivitas hubungan seksual? Jadi ya, kami sudah tak lakukan Pak lebih dari 10 tahun. Boleh saya tahu apa penyebabnya? Gitu. Nah biasanya kalau saya sebagai seorang konselor, kalau itu menyangkut masalah penyakit, ya saya nggak bisa tangani, mesti kasih ke dokter atau kasih ke psikiater karena berkaitan dengan obat. Nah saya tanya, apa penyebabnya? Oh saya pernah ini Pak, ini. Ya intinya tuh bukan sakit. Saya bilang harusnya bisa. Nah barangkali ini salah satu penyebabnya sehingga kalian ini nggak bisa akur. Ya, jadi rentan itu Pak. Jadi tingkatnya bosan kepada istrinya, istrinya juga bosan kepada suaminya. Jadi bukan kita yang lolos. Lalu jangan pernah berpikir, wah saya sudah umur sekian, saya sudah lolos. Enggak Pak, pergumulan itu seumur hidup. Seumur hidup. Ingat tuh, ingat. Satu kali saya masih di sekolah teologi ya. Ada seorang pendeta sudah sangat senior 77 tahun. Dia bicara tentang hamba Tuhan dan gereja Tuhannya. Tahun 88 saya ada di Jakarta waktu itu James Swaggart, pendeta yang sangat terkenal di Amerika waktu itu jatuh dalam dosa. Sudah tahu sekarang menjadi pendeta cukup top di Amerika. Kenapa? Dia tinggalkan gerejanya, dia bertobat, dia diusir waktu itu, dia menangis, dia minta ampun, dan dia membutuhkan waktu untuk memperbarui kehidupannya itu di atas 20 tahun. Sekarang sangat akut, udah tua sekarang. Ya, pada waktu dia jatuh ke dalam dosa itu, dengan siapa dia dalam dosa itu?
dengan sekretaris pribadinya. Dan yang menarik saudara, dia ngaku dosa itu di depan jemaat. Dia menangis depan jemaat. Dia ngaku dosa itu. Dia bilang, aduh saya minta maaf. Saya bilang, oh itu jemaat tuh nangis semua. Beda di Indonesia ya. Pendeta ngaku dosa, kurang ajar kau, gitu-gitu ya saudara. Ini tidak, di Amerika saya lihat waktu dia ngaku dosa dengan menangis itu di syuting beberapa jemaat menangis, apalagi dia punya penatua. Nangis, waduh meratap-ratap, karena nggak sangka kan. Nah, itu tahun 88. Tahun 2011 kalau tidak salah, saya mendapat info dia menjadi seorang pendeta lagi. Dan mereka kunjungi dia, mereka minta dia lagi. Ya, dia sudah menanggung beban malu kan, dia sudah nanggung semua dosa itu. Saya kira sekarang waktunya dia bangun, dan dia sangat terkenal. Waduh, sangat rajin sekali. Ya, jadi tidak ada mempannya dia. Kita siapapun. Nah, itu pendeta 7 tahun datang ke kampus kami, dia cerita tentang hamba Tuhan dan kerja Tuhan. Lalu saya permisi nanya, ini pendeta cukup terkenal di Amerika. Mungkin sekarang udah meninggal lagi. Saya bilang, Pak, saya nanya, oh iya Pak. Yang namanya juga kita orang muda waktu itu ya. Saya bilang begini, pertanyaan saya. Bagaimana cara kami setiap pendeta muda ini Pak, untuk bisa mengendalikan hawa nafsu seksual kami? Ini sangat berbahaya. Itu bapak itu sudah bilang, sudah, saya duduk. Dia lama jawabnya, tapi apa yang dilakukan? Dia diam dan dia menangis. Dia katakan apa? Nah, Anda anak-anak muda mengalami kesulitan. Anda kira Anda sendiri? Saya ini sudah 77 tahun. Saya pun mengalami hal yang sama. Jadi apa? Kita nggak kebal dalam hal apapun, termasuk dalam hal masalah. Jadi yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita tahu siapa kita dan bagaimana kita tahu cara mengatasinya. Bahwa ada hormon-hormon atau problem hormonal dalam diri seorang pria dan seorang wanita sesuai dengan perkembangan usianya, iya Pak, ada hormon-hormon itu. Ya akhirnya misalnya kalau seorang pria itu kalau hormon itu kelebihan maka dia ada hormon tertentu. Seorang wanita pun demikian. Itu bahwa itu ada, ya. Tetapi kita kan yang mengatur kehidupan kita. Kita harus sekendalikan. Misalnya kalau Anda mau makan babi atau mau makan tempe, kalau makan babi malamnya nggak bisa makan. Kalau makan tempe besok masih bisa makan. Nah tergantung Anda sekarang, perut Anda. Nah saya nggak mau makan babi Pak, saya makan tempe saja. Loh kenapa? Supaya bisa beli makanan besok. Ya, silakan, itu pilihan. Tapi sorry Pak, saya nggak bisa Pak. Ini perutnya perut orang kaya Pak. Ya saya makan babi bakar. Ya silakan, tapi resiko kamu sendiri. Nah itu begitu Pak. Jadi semua kita itu ada masa-masanya. Dan itu godaan-godaan itu nggak bisa kita hindari siapapun dia. Jadi yang diperlukan adalah kewaspadaan. Jadi masa rentan Bapak ini masa yang cukup berbahaya. Waspada saja. Sama ya. Oke, ada lagi? Waspada. Ayo, cepat supaya selesai. Tolong kalau saya sudah selesai, jangan kejar-kejar sananya ya. Kejar sananya saya nggak layani. Suka orang gitu kan, malu-malu kejar sananya. Saya pasang harga nanti. Dulu pas saya konseling itu, tidak pernah saya stopwatch. Duduk, oke duduk, saya sudah pencet, ya ngobrol. Kalau orang susah, kasihan banget. Saya ke gereja aja ya. Hanya saya tutup kantor saya. Kasihan. Daftar aja 75.000. Membershipnya aja 50.000 per bulan. Sekali datang, tinggal pilih mau yang mana. Mau ditangani sama saya yang sudah lumayan profesional atau dengan staff. Kalau staff 35.000 per menit. Kalau saya 350.000 mau. Ya kan? Saya masalah berat Pak, saya mau ke Pak Densi. Silakan. Begitu duduk, saya pencet ngobrol. Iya Pak. Aduh, dia dari stopwatchnya jatuh kan. Nah, kena. Jadi saya sampai ke titik itu, pada titik itu. Ya. Terus kalau ada orang datang itu ada bukunya. Kayak dokter ada bukunya. Problemnya apa dicatat semua. Nanti datang kedua kali saya sudah tahu problemnya apa. Jadi nggak perlu nanya lagi. Oke, satu kali lagi, silakan pertanyaan berkaitan dengan tadi. Tapi Bapak bisa ya
atau nggak terjawab? Oh iya, ada. Nah, Bapak saya kasih bonus. Ini kosong nggak? Boleh pakai? Mati aja.